Ya, halo followers, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Ini adalah episode ke 2113. I'm your host Popo Kusen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, lagunya gue tulis di description aja ya, lagunya nggak gue puter, jadi lu lihat di description aja biar mempersingkat waktu. Oke, ya udah langsung aja kita mulai Popo on the Radio hari ini. It's a great day today, but not so much. Terutama buat kita yang naruh sikat gigi kita di kamar mandi, karena ternyata itu salah satu tempat yang terburuk. Nah, nanti gue akan jelasin, tapi sekarang kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama. Ada Louis Tomlinson, Silver Tongues di Popo on the Radio. Jangan kemana-mana. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan tadi gue bilang kalau kita naruh sikat gigi di kamar mandi itu ternyata ide yang buruk. Walaupun kita anggapnya ya aman lah ya, jauh dari kloset segala macam. Tapi ternyata walaupun klosetnya jauh, tetapi ada possibility, ada kemungkinan kalau fecal particle namanya ya, fecal fountain. Jadi partikel-partikel dari kotoran kita yang kita buang air besar, atau bahasa kasarnya tai lah ya, dari tainya kita itu bisa menyebar ke udara dan nyampe di sikat gigi kita, walaupun jaraknya jauh antara wastafel dan atau tempat naruh sikat gigi dan klosetnya. Jadi menurut para dokter, menurut para ahli, katanya yang paling benar adalah diletakkan di kamar tidur. Jadi kalau kita mau sikat gigi, ya kita ngambil dulu sikat giginya di kamar tidur, baru jalan ke kamar mandi, sikat gigi, dan habis itu selesai ya dibawa pulang lagi sikat giginya. Ya sama kayak kalau lu ngekos terus kamar mandinya kamar mandi luar ya. Gitu. Yang paling benar gitu. Mau dilakukan apa enggak ya itu kebebasan kita masing-masing lah. But now kita balik ke lagu aja. Ada Benih dari Raisa Anggiani dan Nuka di Popo on the Radio. Followers, udah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kenapa? Soalnya gue ada turunan gula, tapi gue suka minum manis dan gue nggak pengen kena diabetes. Dan hasilnya oke, setiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100. Jadi kalau lu sama kayak gue, suka minum manis, ada turunan gula, nggak pengen diabetes, nah langsung aja ganti gulamu ya dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio, atau bisa juga beli online. And now ada Runtuh dari Feby Putri dan Firsa Besari. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan saat ini di Australia itu lagi ada kejadian yang lagi viral ya di sosial medianya sana. Gue nggak tahu nyampe di sosial media sini apa enggak. Nah, gue akan menyerahkan kepada lo untuk menilai ini sebenarnya salah apa enggak, sebenarnya etis apa enggak. Jadi ceritanya gini, ada seorang perempuan yang setelah mengadakan baby shower itu tiba-tiba dia mengalami keguguran. Ya. Dan salah satu temannya yang ngasih dia kado barang seharga $600 Australia atau $400 Amerika atau sekitar 6 juta, itu akhirnya meminta kepada perempuannya ini, boleh nggak sih kalau kado gue lu balikin aja, soalnya nggak kepake juga kan karena lu keguguran. Gila ya. Gue bilang ini gila sih, gue bilang ini sesuatu yang tidak etis. Karena kalau lu ngasih barang ya lu udah dikasih ya udah, lalu jangan minta balik ya kan. Walaupun kalau dipikir-pikir ya memang gak kepake juga sih, soalnya keguguran kan, dan kepakainya baru nanti kalau dia terus hamil lagi dan yang itu lancar sampai lahir gitu kan. Tapi I don't know, etis gak sih? Kalau gue sih beranggapan kita sebagai negara santun Indonesia, hal-hal kayak gini ya harusnya nggak diminta balik ya nggak sih? Cuma gue nggak tahu. Menurut lu gimana? Silahkan share di kolom komentar. And now kita balik ke lagu. Ada I Hate You When You're Drunk dari Olly Murs di Popo on the Radio. Masih bareng sama Popo Kusen di Popo on the Radio. And beberapa waktu yang lalu kan gue bilang kalau Liam Gallagher itu bilang kalau pasti akan terjadi konser reuni Oasis. Dan gue waktu itu sempat berharap nih, akhirnya nih Liam sama Noel balikan dan mereka bisa membuat band Oasis ini konser reuni. Kalau buat Oasis gue mau deh war tiket gitu, siapa tahu bisa gitu kan. Tapi si Noel Gallagher terus bilang kalau ya suruh orangnya dia ngontak orangnya gue lah. Dan gue mikirnya
beneran nih bakalan terjadi nih. Tapi ternyata si Liam Gallagher ini malah tersinggung sama Noel Gallagher. Karena Noel bilang, ya suruh orangnya ngontek orang gue lah. Soalnya dia gak pernah mau ngajak ngomong gue, gak pernah berani ngomong sama gue. Dan si Liamnya tersinggung, dibilang pengecut. Dan dia bilang, enak aja yang pengecut mah elu. Waktu Manchester dulu kena korban teroris dan ngadain konser teroris, lu gak berani tampil. Cuma gua doang yang berani. Jadi mulai sekarang gua kayaknya akan gak mau berharap terlalu banyak lah kalau ada konser reuni Oasis. Mereka kayak gak ngomongan langsung aja berantem, men. Apalagi kalau mereka nanti ngomongan langsung, ya gak sih? Bisa-bisa berantem di panggung. Mendingan mereka langsung bikin charity boxing match aja tuh, Noel Gallagher lawan Liam Gallagher tuh, daripada konser reuni Oasis. Sebel gua udah berharap. Ya udah, kita balik ke lagu dari The Aces. Ada Always Get This Way. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup jadi gak enak itu adalah diabetes ya. Lo mesti jaga makan, ngitung gula. Kalau sampai parah mesti suntik insulin. Dan yang paling menyakitkan gue bilang adalah gak bisa kulineran. Makanya lo jangan sampai kena diabetes. Dan cara yang gampang adalah mengurangi asupan gulamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio ini atau lewat online. And now ada Pink, Never Gonna Not Dance Again. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio. Dan kalau lu nonton pertandingan Liga Champions kemarin antara Inter melawan AC Milan, tentu lu notice ya bahwa selama beberapa minggu ini ternyata si Inter Milan itu kan tadinya ada sponsornya Digital Beats gitu kan di dadanya. Tapi udah beberapa kali gue lihat kosong gitu, nggak ada. Tadinya gue pikir kayak dulu Real Madrid yang Bwin itu kan nggak boleh karena itu rumah judi ya. Dan si Inter ini kenapa jadi hilang tulisannya? Dan setelah gue cari tahu, ternyata karena si digital Beats-nya ini telat bayar, men. Jadi harusnya mereka bayar kan itu 75 juta euro atau berapa per tahun, dan mereka telat bayar, nggak bisa bayar. So akhirnya sama Inter ya udah dicabut sponsornya di situ. Dan sekarang ada website khusus dewasa yang menawarkan Inter Milan, ya udah kita yang bayar lu aja lah, tapi kasih logonya di ini yaitu my.club. Ini nih kayak semacam platform langganan, jadi kayak OnlyFans gitu atau Patreon gitu kan, tetapi ini yang khusus dewasa gitu. Jadi mereka nawarin Inter, ya udah lu ini aja lah, pakai gua nih my.club. Cuma belum ada jawaban sih Internya mau apa enggak, karena kalau lu mau gitu maka selamanya bakal jadi bahan ejekan supporter musuh gak sih? Wah, Inter sponsornya porno gitu ya gak sih? Jadi gue masih mikir-mikir juga sih kalau gue jadi ownernya Inter Milan. But nanti final Liga Champions kita lihat aja tiba-tiba mereka my.club apa enggak. Karena si my.club ini nawarin mulai dari sekarang langsung. Jadi biar final Liga Champions sudah bisa ada logonya. So kita lihat aja nanti. Menurut gue keren juga sih. Kayak nggak ada sponsor gitu, ya nggak sih? Kayak kesan klasiknya dapat. But ada sponsor juga keren sih. Tergantung sponsornya apa ya. Ya udah, kita balik ke lagu. Nanti kita lihat aja di final ada Kota dari Dere. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio. Dan lu tahu dong ini Chainsaw, tahu kan Chainsaw, gergaji mesin. Ini yang biasa di film-film horor gitu. Atau kalau lu main Resident Evil 4 yang salah satu musuhnya pakai itu si Dr. Salvador gitu. Nah tentu kita mikir ya, sebenarnya chainsaw ini pertama kali diciptakan untuk apa sih? Kalau gue sih mikirnya, oh ya buat buat nebang pohon lah ya biar cepet ya kan. Jadinya yang tadinya nggak cuman gini-gini aja tapi tinggal di gitu kan. Tapi ternyata hari ini sedikit pelajaran sejarah singkat aja ya. Ternyata penemu chainsaw itu bukan seorang penebang kayu. Penemu chainsaw ini ternyata adalah seorang dokter yaitu John Aitken dan James Jeffrey di tahun 1785. Dan mereka menemukan alat ini untuk membantu mereka dalam metode symphysiotomy. Nah, symphysiotomy ini adalah ketika lu mau membantu seorang wanita ngelahirin, maka pelvic joint-nya itu atau tulang panggulnya itu dipisah supaya lebih gampang keluarnya bayinya. Dan ini misahnya menggunakan chainsaw itu tadi. Serem ya, gue serem sih ngebayangin itu. Gue sebagai cowok aja serem, apalagi cewek.
Bayangin lu tulang panggulnya ini digergaji men kalau mau ngelahirin. Gila banget gak sih? Itu aja sedikit pelajaran history ya. Kadang sesuatu itu diciptakan tidak untuk dipakai untuk dia diciptakan. Iya kayak gitu. Kadang diciptakan untuk ini, tapi bisa aja pada akhirnya kepake buat yang lain. Gitu aja. Oke? Bisa cari di internet kalau nggak percaya. First Chainsaw gitu. And now kita balik ke lagu. Ada Anti-Hero Taylor Swift di Popo on the Radio. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa ya subscribe di YouTube Popo on the Radio. Follow juga akun social media gue, ada di Facebook Popo on the Radio, Twitter dan Instagram Popo on Radio, dan TikTok juga di Popo on the Radio. Oke, jangan lupa stay hydrated. Lagu terakhir ada Meghan Trainor, Don't I Make It Look Easy. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.